di Jufa itu ada sebuah sumur. Kalau orang minum sumur itu langsung panas badannya, bisa meninggal dunia. Maka mikot Jufa ini sekarang ada dipindah sedikit. Namanya Rabik. Rabik. Dekat dengan Jufa juga. Dipindah. Karena kenapa? Karena doa Rasulullah tadi. Supaya panasnya kota Madinah dipindahkan ke sana. Karena gitu ekstrimnya cuaca di sini. Maka kita bersabar. Ya, bersabar. Kalau ada kedinginan kita bersabar. Karena barang siapa yang bersabar berada di kota Madinah, pahalanya luar biasa. Sabar antri, sabar ini sampai 86. Itu pernah terbakar masjid ini depannya. 886 pernah terbakar. Sampai mimbar Rasulullah itu terbakar. Yang sering Rasulullah naik mimbar berceramah di depannya itu terbakar. Kemudian diganti setelah itu semuanya. Kemudian di masa itu perluasan agak lebih besar sampai Raja Abdullah sebelum raja sekarang ini, ya sampai sekarang lah ini. Nah, ini perluasan Raja Abdullah sudah bisa menampung 2 juta jamaah sekarang. 2 juta. Dari berapa ini sampai 2 juta. Nah, perlu kita ketahui di sana nanti sudah ada kuburan, namanya kuburan Baki. Akan kita lewati insyaallah mungkin, ya. Di situ tempat para sahabat Nabi di kota Madinah ke daerah Juhfah. Juhfah tahu kan? Yaitu mikat yang pernah kita kenal, mikat untuk orang-orang Syam itu. Maka setelah Rasulullah doakan itu dipindahkan panas kota Madinah ke Sini sini. dengan Rasulullah SAW, sehingga ketika itu jadilah terbentuklah di situ rumah Rasulullah dan sampingnya itu masjid. Nah, itulah masjid yang kita kenal hari ini dengan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian bagaimana cerita selanjutnya? Apakah waktu itu kan masih kecil sekali. Lantainya pasir, kemudian pelepah atapnya pelepah kurma. Pokoknya sederhana, nggak ada mungkin hari ini masjid yang sederhana itu. Ya, tapi ya masya Allah, berkah keberkahannya yang tidak bisa menandingi hari ini, luar biasa berkahnya. Jadi jamaah, setelah itu sempat terjadi perluasan di masa Rasulullah. Itu tahun 7 Hijriah. Ya, tahun 7 Hijriah diperluaskan hanya 20 hasta. Itu pun yang biayai itu pada saat itu Utsman bin Affan. Ketika baru pulang dari perang Khaybar. Ya. Jadi tepat perluasan. Kemudian bagaimana selanjutnya masjid ini? Nah, di masa itu setelah Rasulullah meninggal dunia ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Itu perluasannya tidak ada. Cuma hanya pergantian pelepah-pelepah yang buruk itu diganti aja itu. Di masa Umar bin Khattab itu ada perluasan. Ada perluasan. Cuman perluasan bagaimana cara Umar memperluaskan masjid ini? Umar memperluaskan masjid ini dengan membeli rumah-rumah yang ada di sekitar masjid itu. Kecuali yang enggak disentuh oleh Umar, rumah istri-istri Nabi. Rumah Ibunda Aisyah, Saudah itu enggak disentuh sama sekali. Jadi yang lainnya dibeli oleh Umar. Sehingga diperluaskan, diganti tiangnya. Ya. Diganti tiangnya yang tadi kayu, ya kayu agak lebih bagus sedikit lagi, atapnya diperbagus, ya dan sebagainya. Jadi masa Utsman ada perluasan. Di masa Umar, masa Utsman lebih tambah lagi, masya Allah perluasannya. Ya, bahkan kayu-kayunya itu kayu-kayu yang ada lukisan-lukisan. Kemudian campuran-campuran untuk buat tiang itu ada bahan-bahan semennya waktu itu. Walaupun nggak seperti sekarang bahan-bahannya, perluasan. Ya.
kemudian di masa Ali, kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin ada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini terjadi perluasan besar-besaran. Ya, tapi tetap mimbar waktu itu. Ustaz, di sini aja, Ustaz. Lewatnya, Ustaz. Di sini aja. Dia ditutup dari dulu, nggak pernah dibuka, selalu ditutup karena menghindari orang-orang Syiah yang nanti mengambil tabaruk di situ, sehingga nanti kaum muslimin yang nggak paham, yang nggak ngerti Islam. Kami kan kebetulan masih saya nelayan. Jadi kalau kami itu bilang satu kan kumpul. Amin, amin. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk. Itu ya. Satu lagi, mungkin di sini ada pertanyaan, kenapa para sahabat itu membangun masjid sendiri? Karena beliau mengamalkan satu hadis yang di situ mengatakan barang siapa yang membangun satu masjid, man buniyal masjid, ya maka Allah akan bangunkan masjid baginya di jannah. Jadi hadis ini zahirnya membangun masjid itu sendiri, zahirnya. Tapi jumhur mengatakan yang dimaksud dengan syarah daripada hadis ini bukan sendiri. Kalau gitu nggak dapat bagian dong kita yang nggak cukup uangnya bangun masjid, ya. Tapi ini adalah semangat, artinya memotivasi kaum muslimin untuk membangun masjid, ya. Termasuk juga kalau kita bisa membangun masjid, mungkin tiangnya kita sanggup berinfak, ini menjadi amal jariah. Mungkin karpetnya, ya kita menjadi amal jariah. Jadi bukan berarti apa yang dikatakan Nabi SAW itu kita harus ngumpulin uang dulu, membangun satu masjid baru kita bangun satu masjid. Tidak begitu, ya. Walaupun zahir hadis itu seperti itu, tapi ini merupakan motivasi dari Nabi SAW agar kita giat untuk membantu pembangunan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap masjid yang ada di muka bumi namanya apa? Rumah Allah, Baitullah. Jadi setiap masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Karena nggak ada masjid punya pribadi. Ada yang mengatakan masjid punya pribadi? Nggak ada, masjid itu wakaf. Namanya nama pribadi. Nama saja, tapi hakikatnya adalah wakaf. Dia adalah diwakafkan untuk Allah SWT. Tidak boleh apapun siapapun mengklaim ini masjid saya, ini masjid kelompok atau apa. Kalau kita berpahaman yang benar, maka masjid itu adalah rumah Allah. Jadi artinya yang dipahami dalam hadis ini, nah para sahabat mereka mampu. Jangan kira para sahabat itu miskin, ya. Masya Allah, tabarakallah. Mereka orang kaya semua. Bangun masjid dia kalau nggak sendiri nggak, sendiri. Masjid Umar bin Khattab di sana sendiri. Ini Masjid Ali sendiri. Ini ada Masjid Ali. Salman sendiri. Karena memang Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan dia keistimewaan dan diberikan harta, mereka diberikan semangat, motivasi. Tapi untuk kita bisa kok kita bangun masjid. Mungkin kita bisa tiangnya dari mana pun. Kita tunggu yang lain. Ini kita berada di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang nggak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? 7 tangan. Ada yang nggak kenal nggak? Berarti kenal berarti. Nama kan? Saya kira kalau nggak ada yang kenal tadi saya kasih dia 100 real. Kenal semua, alhamdulillah. Ya, ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang mana dibangun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu
khalifah kedua setelah Nabi Muhammad SAW, orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak kisah dalam hadis beliau adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau juga adalah mertua Nabi SAW. Ada yang tahu siapa anaknya jadi istri Nabi SAW? Itu kan? Aisyah. Istri Aisyah. Jadi ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin Ustaz Bukhari nambahin. Ya, kita perlu banyak yang kita bahas. Di situ ditulis katanya wala anda tasmiyah bidzalika dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sallallahu. Jadi dinamakan sholat Abu Bakar karena Abu Bakar pernah sholat di situ. Nah, itu pun dikatakan wala anda mungkin. Jadi nggak perlu kita perpanjangkan banyak ini. Kadang-kadang tidak ada keutamaan. Tapi yang paling banyak keutamaan adalah masjid depan kita ini. Luar biasa. Ya. Tapi kita sekitar mengenal sejarah ya tidak masalah. Tapi keutamaannya apalagi kota baru di sini anggap ada berkah tidak ada. Ya. Tapi kita tahu Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat Nabi yang superstar luar biasa. Ya, bahkan Nabi orang yang paling bagus, yang paling mulia setelah Nabi. Kita Rasulullah pernah mengatakan kalau seandainya aku boleh memodifikasi, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai pesan. Nah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih. Cuman Rasulullah SAW tidak dibolehkan memodifikasi. Tapi orang yang paling cintai Rasulullah SAW antara para sahabat itulah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita berbangga, alhamdulillah bisa bertemu. Jadi yang kedua adalah sholat istighasah, sholat minta hujan. Istighasah, sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan kenapa dinamakan Masjid Gomamah? Gomamah itu adalah awan hitam. Jadi ketika itu dilindungi oleh awan hitam. Rasulullah ketika melakukan itu. Dan mungkin itu sebagai pembuka saja. Mungkin dari Ustadz juga ada tambahan. Buka saja dari saya tentang Masjid Gomamah. Selanjutnya mungkin Ustadz Bukhari bisa menambahkan apa saja, dan tidak ada keutamaan seperti tabarruk, mengharap berkah, itu nggak ada, walaupun Nabi SAW pernah di sana, karena tidak ada dalil yang seperti itu mengatakan. Total Ustaz. Ya, bismillah Ibu. Jadi ini kita saksikan namanya Masjid Gomamah. Sebagaimana Ustaz Rehan bilang tadi, Sabu Rehan letak jarak dengan Masjid Nabawi sekitar 300 meter saja ini. Nggak jauh. Dulu di sini tanah lapang ini. Tanah lapang, Rasulullah sering menggunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga Rasulullah gunakan untuk sholat minta hujan atau istisqa. Karena dinamakan Gomamah karena dia awan hitam dibilang tadi. Jadi ketika Rasulullah istisqa kan minta hujan ya, tiba-tiba muncul awan hitam. Daerah sinilah airnya yang muncul. Ya, daerah sini Gomamah ini. Ya, maka dibangunlah sini masjid. Ini nggak digunakan sekarang, nggak digunakan. Jadi hanya sebagai simbol sejarah. Ya, simbol sejarah. Jadi nggak ada yang sholat di sini, nggak ada. Simbol sejarah untuk mengingatkan kaum muslimin dan sebuah bukti mukjizat juga ya dari Allah ketika Rasulullah minta agar diturunkan hujan, Allah berikan hujan atas permintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini sekira singkatnya saja. Sambil kita jalan-jalan ke Saya tambahin, dulu memang masjid ini ditutup, tapi sekarang pemerintah Saudi itu membuka memang. Tapi mungkin bagi laki-laki bisa masuk, tapi tidak ada juga keutamaan-keutamaan yang diberikan, tapi hanya sekedar mengetahui saja. Dan terkadang juga
Ini termasuk di belakang situ ada Masjid Abu Bakar. Itu juga nggak pernah dibuka, sekarang dibuka juga. Masjid Abu Bakar di belakang ini. Nanti kita jalan ke Masjid Abu Bakar. Terus ada yang bertanya, kenapa kok masjid ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, di belakang ini ada Masjid Umar, seberang jalan, tapi berbahaya sih, harus nyebrang jalan. Jadi saya tidak sarankan, memang ada Masjid Umar di belakang itu. Umar bangun masjid, Abu Bakar bangun masjid. Jadi kita jalan menuju Masjid Abu Bakar, ya pelan-pelan. Ya, jadi yang ada di sekitaran Masjid Nabawi sebelum Masjid Nabawi ini dibangun. Yang di depan kita ini adalah Masjid Gomamah. Ini merupakan tempat bersejarah juga. Dua dalam sebuah riwayat itu menyatakan ada dua sejarah. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah sholat Aid di sini. Tigre. Jarak hotel kita dengan Masjid Nabawi 100 meter. Ya. Ini hotel kita. Oke.